Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang di Berita Sultan. Dan seperti biasa, pada siang hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat. Dan bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan tetap diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda. Dan pada siang hari ini, kita akan berbincang mengenai sesuatu yang cukup hangat ramai diperbincangkan pada hari ini, yaitu mengenai tentang beberapa layanan yang diblokir oleh Kominfo, salah satunya itu PayPal, di mana memang hingga Sabtu kemarin PayPal ini tidak mendaftarkan diri ke dalam PSE asing oleh Kominfo, dan alhasil PayPal dan beberapa platform lain ini diblokir Kominfo. Namun meski begitu, Kominfo ini membuka blokir PayPal selama 5 hari ke depan dengan berbagai alasan. Dan sebenarnya jika melihat PayPal yang akan diblokir ini, jika tidak segera mendaftarkan, siapa yang akan dirugikan? Nah, pada siang hari ini mengenai siapa yang dirugikan dengan diblokirnya PayPal CS. Dan pada siang hari ini kita akan berbincang bersama dengan pengamat online, fintech, dan juga digital, Mas Gunawan Abdillah. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gunawan. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Bian. Gimana kabarnya Mas pada siang hari ini? Sehat, tentu Al juga Mas Bian juga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat selalu, terima kasih Mas. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nih Mas ya, langsung ngobrol-ngobrol Mas ya. Siap. Oke Mas, pada siang hari ini kita ngomongin soal PayPal dan juga beberapa platform yang diblokir oleh Kominfo. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai khususnya PayPal sendiri, ini seberapa besar penggunanya di Indonesia, dan biasanya ini masyarakat Indonesia menggunakan PayPal sendiri ini untuk transaksi seperti apa saja nih Mas? Oh ya, selamat siang pemirsa Sultan. Jadi pro kontra tentang penyelenggaraan sistem elektronik yang memang melalui peraturan Kominfo nomor 5 tahun 2020 ya. Iya. Jadi memang ini sudah sangat lama, cuma karena memang masyarakat tiba-tiba kaget Iya. dengan adanya beberapa platform yang memang tiba-tiba diblokir. Bahkan sebelum dibuka kita fokus ke PayPal sendiri, Iya. itu sempat diblokir hingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena pengguna PayPal ini memang sudah ada hampir sekitar 10, bahkan sampai saya waktu kuliah saja sudah pernah dengar yang namanya PayPal. Artinya sudah lama sekali itu PayPal. Jadi penggunaan PayPal sendiri memang saat ini memang sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan uangnya sendiri itu mungkin di atas 1 triliun lebih yang memang digunakan oleh masyarakat untuk transaksi. Jadi transaksinya itu bisa untuk digunakan untuk dalam e-commerce, bahkan untuk transaksi misalkan masyarakat kita nih yang kreatif senang dengan yang namanya penjualan NFT, Shutterstock, macam-macam lah di digital. Jadi transaksi melalui PayPal ini memang penggunaannya ini memang sudah tinggi sekali di masyarakat Indonesia. Bahkan protes keras pun daripada YouTuber kelas atas seperti Deddy Kobuser juga malah menuding pemerintah kok situs judi tidak diblok, situs yang merugikan masyarakat tidak diblok, tapi PayPal diblok. Tapi lagi-lagi kalau saya lihat kemarin saya ikut diskusi di beberapa ada software engineering, ada digital engineering, pengamat-pengamat online sendiri, bahkan dari LBH, bahkan dari Kominfo sendiri terlibat di space Twitter. Jadi di dalam diskusi sendiri memang Kominfo yang saya kutip itu senang sekali dengan adanya diskusi-diskusi atau bahkan ada tagar blokir Kominfo juga. Mereka itu ingin diberi masukan oleh masyarakat online atau digital Indonesia. Artinya mereka juga mendengar apa perlu direvisi peraturan Kominfo seperti ini, karena dalam diskusi
beberapa ahli bahkan dari Google juga ada di situ, beberapa pemilik apa namanya industri online sendiri ada di situ. Mereka menyayangkan beberapa pasal karet. Oke. Beberapa pasal karet itu ada di pasal 1, ada di beberapa pasal lah. Pasal 36 karena merasa apa namanya hak-hak masyarakat dalam mengakses digital itu seperti terbelenggu. Mereka ingin tuh Kominfo transparan. Nah, kan seperti Deddy Corbuzier bilang, Iya. kok situs judi nggak diblokir, tapi yang berfaedah untuk masyarakat kok diblokir gitu loh. Jadi pasal-pasal karet yang di dalam Perkemen Info nomor 5 tahun 2020 ini juga banyak di apa ya? Banyak dikritisi oleh masyarakat digital Indonesia. Ya pasal 36, 37, 38, 39. Terus ada beberapa pasal yang memang bermasalah. Iya, iya. Jadi aktivitas pengguna, misalkan definisi PSE itu sendiri, itu juga dibilang meresahkan. Jadi ada kalimat yang pasal karet itu mengganggu dan meresahkan ketertiban umum. Nah itu Oke. bahkan di take down dalam 14 sampai 1 hari. Jadi tidak hanya PayPal sendiri yang memang banyak. Saya lihat di situs PSE Kominfo sendiri ada 290 yang sudah terdaftar. Masih banyak ribuan Iya. perusahaan-perusahaan teknologi yang belum terdaftar. Nah, ini bahkan banyak meme, banyak akhirnya Kominfo dikuliti sendiri. Jadi saya lihat itu Kominfo berkaca dulu dong gitu loh. Iya. Jadi ada beberapa aplikasi di Kominfo yang digunakan di situs Kominfo sendiri malah belum terdaftar di PSE Kominfo. Oke. Jadi anak-anak gamers itu ngulik dia. Iya. Ini kesalahan pemerintah apa sih gitu loh. Jadi banyak kesalahan-kesalahan pemerintah nih malah dikulik di masyarakat digital Indonesia. Ya banyak kasus-kasus yang belum terjawab seperti bocornya data. Iya. Jadi yang di Tokopedia itu juga ada dugaan juga dari pemerintah yang membocorkan. Bahkan data-data yang kasus OJK juga data pembocorannya juga dari pemerintah. Tapi masyarakat tidak menerima yang namanya hasil investigasi dari Kominfo sendiri. Kenapa itu bocor data-data gitu loh. Jadi harusnya memang sosialisasi ini PSE nomor 5 tahun 2020 ini benar-benar memang harus bisa membela kedaulatan rakyat Indonesia. Ya kita setuju, apalagi untuk 2024 ini memang ya kalau di pasal-pasal itu kan mengenai teroris, mengenai kejahatan-kejahatan cyber itu ada di dalam pasal-pasal Kominfo nomor 5 tahun 2020 ini. Namun ya itu sosialisasi dan revisi atau masukan-masukan dari masyarakat harus diterima oleh Kominfo untuk memperbaiki PSE nomor 5 tahun 2020 ini. Mungkin itu, Mas Bian. Oke. Nah, sebenarnya kalau berbicara soal tadi aturan mengenai PSE ini sendiri, seberapa penting nih platform seperti PayPal ini harus mendaftarkan diri ke Kominfo sebenarnya? Ya memang sangat penting. Cuman dari PayPal sendiri sebagai fintech dunia yang memang sudah global, mengikuti peraturan internasional. Oke. Mengikuti peraturan internasional. Namun lagi-lagi memang PayPal harusnya memang mendaftarkan diri ke Indonesia. Cuma harus apa ya? Harus ada peraturan yang juga mungkin ada karena dia harus bisa membuka. Nah itu mungkin yang namanya keuangan itu kan banyak jangankan di negaranya sendiri Amerika. Jadi pada waktu ada kebocoran di Apple itu FBI, sekelas FBI atau lembaga-lembaga security Amerika meminta nggak dikasih. Nah mungkin PayPal ada standar seperti Apple sendiri. Itu. Cuman memang akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia yang menggunakan PayPal. Jadi PayPal sendiri memang kemarin kan dikasih 5 hari atau masyarakat untuk memindahkan uang-uang tersebut ke rekening-rekening yang aman di Indonesia. Jadi kalau saya bilang sih memang penting, tapi mungkin PayPal ada kebijakan sendiri ya, seperti yang dilakukan terhadap lembaga keamanan di Amerika itu sendiri. Oke. Dan
ini apakah jadi alasan juga nih Mas untuk platform-platform yang mungkin juga belum daftar ke PSE asing di Kominfo karena mereka tidak ingin membuka data gitu kepada pemerintah gitu. Mohon diulangin, malah lagi ajan. Oke, siap. Jadi, apakah itu juga alasannya nih, Mas? Alasan tidak mau membuka data kepada pemerintah gitu, sebagai alasan kenapa mereka tidak mau daftar di PSE asing di Kominfo nih, Mas? Ya mungkin itu salah satu alasannya, Iya. kerahasiaan nasabah, kerahasiaan pengguna PayPal itu mungkin dia memakai peraturan internasional di mana memang untuk mengakses sebuah keuangan pribadi atau keuangan para pengguna PayPal sendiri memang dijamin oleh PayPal sendiri. Jadi itu mungkin kita harus pahami juga bahwa kelas lembaga internasional macam PayPal memiliki peraturan yang memang melindungi para nasabah. Cuman kan pemerintah tidak mau kecolongan. Jadi banyak-banyak money laundering, uang-uang teroris itu banyak masih menggunakan platform seperti PayPal untuk mendanai itu kejahatan-kejahatan keuangan di dunia maupun kejahatan-kejahatan teroris. Bahkan kejahatan-kejahatan pornografi juga dalam melakukan pembelian-pembelian gambarnya juga banyak melakukan dengan PayPal. Jadi memang kesulitannya di situ. Cuman kalau PayPal sendiri memang harus bisa melihat bahwa ada kejahatan-kejahatan seperti yang saya sebutkan tadi, harusnya PayPal membuka diri. Karena memang jelas peraturan-peraturannya juga sangat-sangat jelas kalau lihat di PSE Kominfo, cuman hanya beberapa pasal saja yang memang harus lebih jelas dan lebih terang benderang untuk ke masyarakat sendiri, terutama ke tadi para perusahaan-perusahaan yang memang harus mendaftar di PSE Kominfo. Mungkin itu. Oke, nah ini dari hasil diskusi yang mungkin sudah berjalan sebelumnya, ini apakah ditemukan nih Mas, ibaratnya jalan tengah sebenarnya antara mungkin pemerintah dengan platform-platform lain ini supaya tidak ada lagi nih pemblokiran-pemblokiran yang mungkin akan merugikan masyarakat Indonesia nih Mas? Ya, kalau kita melihat semangat PSE Kominfo nomor 5 tahun 2020 ini adalah untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia, terutama kedaulatan digital Indonesia memang masih rentan, jangankan mengenai PayPal. Jadi negara sendiri masih belum melihat banyak celah-celah kejahatan digital ini yang memang harus difilter. Jadi macam kemarin tuh, bagaimana situs judi macam Yagoal, terus baru beberapa kemarin yang lalu tuh kawan saya juga karena memang pengetahuan internet masyarakat Indonesia ini akhirnya banyak yang tertipu. Jadi pemerintah tidak hanya harus melihat platform-platform besar macam PayPal, tapi situs-situs kejahatan yang merugikan masyarakat Indonesia harusnya mereka bisa mendeteksi dini. Dalam arti mungkin dari tiap kabupaten kota, kelurahan, kecamatan mampu memiliki tadi petugas-petugas handal yang mendeteksi kejahatan-kejahatan yang memang harusnya tuh dilihat pemerintah sebagai skala prioritas. Jadi memang kalau saya lihat ini kan yang besar-besar dulu. Semoga pemerintah juga bisa melihat tadi bahwa celah-celah kejahatan cyber, penipuan macam judi dan yang lain atau investasi MLM uang atau apa di dalam situs itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai masyarakat Indonesia tertipu macam Yagoal dan beberapa situs iming-imingi uang yang sangat banyak. Jadi itu harus menjadi fokus dan menjadi revisi yang ada di dalam PSE. Artinya kekuatan PSE ini memang harus kuat. Jadi harus direvisi kembali dan pasal-pasal karet yang memang masyarakat seperti lembaga bantuan hukum, bahkan lembaga hak asasi, terus masyarakat digital, ya mungkin harus dilibatkan erat terhadap PSE nomor 5 tahun 2020 ini. Jadi memang harus ketat, tapi memang harus bisa melindungi, semangatnya kan melindungi. Melindungi masyarakat Indonesia dan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi harus di situ semangatnya.
Jadi jangan sampai masyarakat apa namanya itu dirugikan dan kejahatan-kejahatan asing bisa melihat celah Iya. masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi semangatnya harus harus seperti itu, bisa melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan yang memang sudah ada di dalam pasal-pasal PSE Kominfo nomor 5 tahun 2020 ini. Oke. Dan mungkin dari beberapa diskusi yang juga mungkin diikuti oleh pemerintah nih Mas, ini apakah ada kemungkinan akan ada revisi-revisi undang-undang dari beberapa pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet nih Mas? Nah ini kan bukan undang-undang ya, ini Oh peraturan ya, Kominfo peraturan. PP. Jadi itu harusnya masih bisa direvisi. Jadi tergantung menterinya Pak John G. Plate Iya, untuk bisa melihat apa sih masukan masyarakat yang positif, iya, apa sih perlindungan yang maksimal untuk masyarakat Indonesia, apa sih yang harus pemerintah buat untuk tadi bisa menjaga kedaulatan dan melindungi masyarakat digital Indonesia secara keseluruhan. iya, Karena tidak hanya teroris, tidak hanya kejahatan pornografi, tidak hanya kejahatan money laundry, iya, tapi kejahatan-kejahatan judi, penipuan, harus ada. Dan pasal-pasal karet yang dianggap oleh masyarakat digital itu pasal karet, memang harus ada diskusi lanjutan dengan ahli-ahli digital Indonesia. Mohon dilibatkan agar PSE nomor 5 tahun 2020 ini sesuai semangatnya iya. eh, untuk Republik Indonesia memiliki kedaulatan digital sendiri gitu. Oke, dan sebenarnya kalau kita balik lagi berbicara soal PayPal yang nanti misalkan benar-benar ini akan diblokir, ini kerugiannya untuk negara apakah cukup besar atau seperti apa nih Mas sebenarnya? Nah, lagi-lagi kan macam seperti kasusnya Google waktu itu Iya. kan. Jadi pemerintah mengincar pajaknya. Cuman Oke. karena dia berkedudukan di Singapura, akhirnya tadi kan timbul tarik ulur Iya. antara Google dan pemerintah Indonesia. Jadi memang kerugiannya kalau dibilang untuk masyarakat Indonesia memang sangat besar, terutama di Iya. dunia apa e-commerce dan yang lain itu memang merugikan masyarakat Indonesia. Cuman sekali lagi mohon agar pemerintah bisa apa ya luas dan apa ya tidak ini harus ada inilah ruang diskusi lah Iya. antara pihak PayPal dan Indonesia dan maupun perusahaan-perusahaan tadi fintech lainnya. Oke. Dan misalkan PayPal ini benar-benar diblokir nantinya, ini apakah masyarakat sebenarnya punya alternatif nih Mas untuk menggantikan platformnya selain PayPal? Di Indonesia sendiri kan ada banyak kan wallet digital Oke. wallet yang menginternasional. Saya rasa juga banyak. Bank-bank juga memiliki sistem tadi transaksi bank luar negeri, Oke. baik ke Citibank ataupun macam-macam juga banyak. Fintech di Indonesia juga udah mulai berdiri kan. Iya. Tapi memang yang mungkin selain PayPal ada macam kayak Swift, Oke. itu juga pembayaran internasional. Saya lihat juga memang belum terdaftar di PSE. Iya. Jadi pemerintah juga belum jeli, taunya PayPal aja karena Iya, memang PayPal benar. itu macam Google lah. Iya. Jadi dia udah terkenal duluan. Jadi perusahaan-perusahaan terkenal yang mungkin ya dibidik, tapi perusahaan lain yang seperti PayPal ya banyak. Yang tadi saya sebutkan seperti Swift, tapi itu yang harus dilihat pemerintah lah. Oke, dan mungkin terakhir nih Mas, apa yang sebenarnya sebagai closing statement, apa yang mungkin balik lagi perlu diingatkan juga kepada pemerintah dan juga mungkin apa juga nih himbauannya kepada masyarakat supaya mungkin tidak terlalu panik jika memang PayPal ini akan diblokir. Seperti apa Mas? Jadi mungkin pemerintah tadi seperti yang saya sebutkan tadi memang harus ada ruang diskusi dengan pihak-pihak fintech. Pemerintah juga harus membuka ruang diskusi mungkin tidak hanya seperti langsung bilang kemarin 5 hari gitu, Iya. tidak harus begitu. Mungkin ada ruang yang cukup panjang dan intens dengan masyarakat digital Indonesia, rugi dan untungnya dalam pemblokiran ini. Jadi memang masyarakat dunia juga sebenarnya sudah melakukan seperti hal ini di Jerman, di Turki, memang sudah
mirip saya lihat ini pasal-pasal yang ada di PC nomor 5 tahun 2020 ini. Cuman masyarakat juga memang tidak harus perlu khawatir karena pemerintah sendiri sudah membuka ruang tadi ada 5 hari untuk memindahkan dananya ke bank-bank yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Jadi memang ada waktu untuk pemindahan uang-uang masyarakat. Jadi masyarakat juga tidak dirugikan dan pemerintah juga bisa mengawal tadi ruang digital Indonesia, kedaulatan digital Indonesia yang memang banyak banyak bolongnya lah. Jadi memang masyarakat Indonesia untuk memberi masukan kepada pemerintah di mana ruang-ruang bolong itu yang akhirnya bisa ditambal bersama dan masyarakat ikut merasakan keuntungan dari PSE nomor 5 tahun 2020. Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Gunawan sudah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan kita pada siang hari ini, Mas ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya. Sekali lagi terima kasih Mas Gunawan. Ya, terima kasih. Oke, Selamat siang. siap. Dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Mas Gunawan Abdillah selaku pengamat online fintech dan juga digital tentang pembahasan kita yaitu siapa yang dirugikan dari pemblokiran PayPal. Mudah-mudahan dari pembahasan kita pada siang hari ini bisa lebih membuka wawasan kita semua dan tidak khawatir dengan apa yang terjadi di beberapa hari terakhir ini. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Ben Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.